kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan ide riset kami yang berjudul Analisa Pengaruh Desentralisasi, Reward, Sistem Akuntansi Manajemen, dan Sistem Pengukuran Kinerja terhadap Kinerja Manajerial. Next. Kelompok 6 sendiri terdiri dari yang pertama yaitu Hani Ayu dengan NIM 100, saya Adisa Yonanda dengan NIM 256, Nur Utami Ningtyas dengan NIM 261, dan Maria Clarissa Maya Kumala Putri dengan NIM 369. Next. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan 3 poin yaitu yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Next. Yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang. Yaitu saat ini COVID-19 telah menjadi pandemi yang dimana semua negara telah diserang oleh virus ini. Hal ini disebabkan karena mudahnya penyebaran dari virus COVID-19 ini. Sehingga pemerintah menerapkan peraturan yaitu karantina wilayah dan bekerja dari rumah dan juga belajar dari rumah. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus tersebut. Namun dari kebijakan pemerintah ini terjadi efek negatif, yaitu yang dimana efek negatif ini berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Hal ini didukung oleh pernyataan dari konfirmasi times.com yang menyatakan bahwa penerapan kebijakan tersebut membuat permintaan dan penawaran terganggu, sehingga produksi juga mengalami gangguan. Yang dimana kegiatan produksi adalah proses yang dilakukan guna menghasilkan sesuatu berbentuk barang maupun jasa dalam suatu periode waktu dan memiliki nilai tambah bagi perusahaan. Karena kegiatan produksi yang terganggu ini, maka keadaan perusahaan juga mengalami gangguan. Akibatnya, perusahaan saat ini untuk mengambil keputusan ini harus mengambil keputusan yang cepat dan strategis guna beradaptasi dengan kondisi saat ini. Karena hal ini pula penting bagi manajer untuk meningkatkan keefektifan organisasi. Terlebih lagi saat ini sudah memasuki era new normal, yang dimana dalam detik.com pada 30 Mei tahun 2020 menyatakan bahwa new normal dilakukan guna mempercepat penanganan COVID dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Saat new normal ini, masyarakat Indonesia harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Hal ini secara tidak langsung membuat perekonomian di Indonesia bergerak lagi. Sehingga pada saat ini penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja para alasan penelitian ini penting dilakukan adalah karena adanya inkonsistensi hasil dari penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Santi Kurniawan et al. Pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa reward berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sayersari dan Erna pada tahun 2013 menyatakan bahwa reward tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Selain itu, penelitian Suryani tahun 2019, Ranti dan Fitri pada tahun 2018 menyatakan bahwa sistem akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Yuni, Mariatul Kiptia, dan Febriandi pada tahun 2018 menyatakan bahwa sistem akuntansi manajemen tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Sehingga penelitian ini penting dilakukan Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial? Yang kedua yaitu apakah reward berpengaruh terhadap kinerja manajerial? Yang ketiga yaitu apakah sistem akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial?
Dan yang terakhir yaitu apakah sistem pengukuran kinerja berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh dari desentralisasi, reward, sistem akuntansi manajemen, dan sistem pengukuran kinerja terhadap kinerja manajerial. Selanjutnya yaitu adalah manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi peneliti. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi penambahan sarana ilmu bagi peneliti terkait topik kinerja manajerial dalam kualitas reward, sistem akuntansi manajemen, sistem pengukuran kinerja, dan desentralisasi. Bagi perusahaan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial, sehingga perusahaan dapat menerapkan faktor-faktor tersebut guna meningkatkan kinerja dari para manajer. Lalu bagi pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, dan juga dapat dijadikan untuk penambah wawasan bagi para pembaca mengenai faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kinerja manajerial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurtami Ningtyas dengan NIM 2017310261. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan menjelaskan mengenai matriks penelitian terdahulu. Untuk matriks penelitian ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai variabel dependennya sendiri, yaitu kinerja manajerial. Variabel independennya yaitu desentralisasi atau D, lalu reward atau R, lalu sistem akuntansi manajemen atau SAM, dan sistem pengukuran kinerja atau SPK. Untuk penelitian yang pertama yaitu Sandi Kurniawa et al. Tahun 2018, yaitu variabel reward memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial. Dan yang kedua yaitu Hesti Yusnita Cahyaningrum dan Sri Supranti, yaitu variabel independennya memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial. Yang penelitian ketiga yaitu Suryani tahun 2019, untuk variabel desentralisasi dan sistem akuntansi manajemen memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial. Dan penelitian yang ketiga yaitu Ranti Melasari dan Fitri Handayani memiliki pengaruh variabel yang berpengaruh yaitu desentralisasi dan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial. Untuk penelitian yang kelima yaitu Saisari Putri Adang dan Erna Kurniawati, untuk variabel yang berpengaruh yaitu sistem pengukuran kinerja terhadap kinerja manajerial, dan reward tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial. Untuk penelitian ke-6 sendiri yaitu Yuni Mariatul Hiptia dan Febriandi Ananda, memiliki variabel yang berpengaruh yaitu desentralisasi terhadap kinerja manajerial, dan sistem akuntansi manajemen tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Clarissa dengan NIM 2017310369. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu landasan teori. Dalam kelompok kami menggunakan teori kontingensi. Nah, pendekatan teori kontingensi mengidentifikasi bentuk-bentuk optimal pengendalian organisasi di bawah kondisi operasi yang berbeda dan mencoba untuk menjelaskan bagaimana prosedur operasi pengendalian organisasi tersebut. Pendekatan akuntansi pada akuntansi manajemen didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi secara universal selalu tepat untuk dapat diterapkan pada setiap organisasi. Tetapi hal ini tergantung pada fokus kondisi atau situasi yang dalam organisasi. Teori kontingensi ini akan kami gunakan untuk menjelaskan hubungan antara desentralisasi, reward, sistem akuntansi manajemen, sistem pengukuran kinerja terhadap kinerja manajerial. Karena berdasarkan pengertian teori kontingensi yang menyebutkan bahwa pengidentifikasian bentuk-bentuk optimal pengendalian di bawah kondisi operasi yang berbeda.
Lalu selanjutnya ada variabel yang digunakan. Kami menggunakan 5 variabel yang terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Yang pertama, variabel dependen kami yaitu kinerja manajerial. Seorang manajer adalah seorang yang mengelola sesuatu, entah manusia, waktu, mesin, dana, atau bahkan sebuah informasi. Nah, kinerja manajerial sendiri merupakan hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif dan efisien, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Keefektifan sebuah aktivitas manajerial sangat diharapkan oleh para pengambil keputusan dan seluruh elemen dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Secara umum, kinerja manajerial dapat diartikan sebagai kemampuan seorang manajer dalam melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan perusahaan. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial. Di antaranya adalah informasi akuntansi manajemen, motivasi, pengaruh pemberian reward, desentralisasi, sistem pengukuran kinerja, pengendalian personal, faktor lingkungan, dan sumber daya manusia. Lalu selanjutnya ada variabel independen yang terdiri dari yang pertama yaitu desentralisasi. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada para manajer. Tingkat pendelegasian itu sendiri menunjukkan sampai seberapa jauh manajemen yang lebih tinggi mengizinkan manajemen yang lebih rendah untuk membuat kebijakan secara independen. Pendelegasian yang diberikan kepada manajemen yang lebih rendah dalam otoritas pembuatan keputusan akan diikuti pula tanggung jawab terhadap aktivitas yang mereka lakukan. Tingkat desentralisasi juga mempengaruhi bagaimana informasi akuntansi manajemen, evaluasi kinerja dikumpulkan, diproses, dan dikomunikasikan dalam sebuah organisasi. Penerapan desentralisasi akan membuat tanggung jawab yang lebih besar kepada manajerial dalam melaksanakan tugasnya, serta memberikan kebebasan dalam bertindak. Dengan penerapan desentralisasi tersebut, maka akan meningkatkan independensi manajerial dalam berpikir dan bertindak dalam satu tim tanpa mengorbankan kebutuhan organisasi. Lalu selanjutnya ada variabel independen kedua yaitu reward. Nah, salah satu pengendalian yang penting dan dapat digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi anggota dalam organisasi agar mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan perusahaan adalah dengan memberikan sebuah penghargaan. Penghargaan merupakan segala bentuk pengembalian baik finansial maupun non-finansial yang diterima karyawan karena jasa yang disumbangkan ke perusahaan. Manfaat pemberian penghargaan yang dilakukan oleh perusahaan kepada anggotanya adalah untuk memperkuat motivasi untuk memacu diri anggota agar dapat mencapai sebuah prestasi, untuk memberikan tanda bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih, dan untuk memberikan kesan sifat yang universal. Lalu selanjutnya ada variabel independen yang ketiga yaitu sistem akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah proses pengidentifikasian dan pengklasifikasian informasi akuntansi untuk kepentingan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak internal perusahaan. Akuntansi manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasikan, mengumpulkan, mengukur, menganalisa, menyiapkan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan akan mempengaruhi kualitas dari proses manajemen. Sebagai sebuah sistem, akuntansi manajemen memiliki dua unsur penting, yaitu struktur dan proses. Secara konvensional, rancangan sistem akuntansi manajemen terbatas pada informasi keuangan internal yang berorientasi historis. Lalu, sistem akuntansi manajemen merupakan suatu sistem yang dapat memberikan atau menyampaikan informasi yang relevan kepada manajer untuk mengambil keputusan, perencanaan, dan pengawasan. Lalu selanjutnya ada variabel independen yang keempat yaitu sistem pengukuran kinerja.
Kinerja merupakan tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik, baik kualitas maupun kuantitas, berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil wewenang dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Sehingga pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Lalu menurut Hansen dan Mowen tahun 2004, pengukuran kinerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tradisional dan kontemporer. Pengukuran kinerja tradisional dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan atau biaya standar sesuai dengan karakteristik pertanggungjawabannya. Sedangkan pengukuran kinerja kontemporer menggunakan aktivitas sebagai pondasi. Suatu ukuran kinerja dirancang untuk menilai seberapa baik aktivitas dilakukan dan dapat mengidentifikasikan apakah telah dilakukan perbaikan atau perbaikan yang berkesinambungan. Pengukuran kinerja bertujuan untuk memotivasi karyawan agar dapat mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar menghasilkan tindakan yang diinginkan oleh organisasi. Pengukuran kinerja digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja, serta sebagai landasan untuk memberikan penghargaan kepada orang yang telah mencapai atau melebihi tujuan yang telah ditetapkan. Hipotesis pertama yaitu desentralisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial. Lalu yang kedua, hipotesis kedua, reward memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial. Lalu hipotesis ketiga, sistem akuntansi manajemen memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial. Lalu hipotesis yang terakhir yaitu sistem pengukuran kinerja memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial. Lalu selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Hani Ayu Permata Dewi, NIM 2017 310 100. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Dalam penelitian kami menggunakan metode penelitian kuantitatif. Secara garis besar, penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kajian pemikiran yang memiliki sifat ilmiah yang pada langkah-langkah penelitiannya menggunakan proses logiko-hipoteko-verifikatif. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk persepsi responden penelitian atau kuesioner. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Dan berdasarkan karakteristik masalah yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan metode kausal komparatif, karena pendekatan dasar dalam metode komparatif ini diawali dengan cara melakukan identifikasi pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen, dan yang nantinya akan menghasilkan hubungan sebab akibat antara variabel tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan batasan penelitian. Batasan penelitian ini akan digunakan agar peneliti ini tidak memiliki fokus yang terlalu luas dan dapat sesuai dengan tujuan. Yang pertama, batasannya yaitu penelitian ini hanya menggunakan variabel independen. Yang pertama, analisa reward. Yang kedua, sistem akuntansi manajemen. Yang ketiga, desentralisasi. Dan yang keempat, sistem pengukuran kinerja. Dan penelitian ini menggunakan kuesioner. Batasan selanjutnya yaitu responden yang digunakan hanya manajer yang ada di perusahaan dagang. Kok nggak bisa di next? Dan selanjutnya yaitu definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama yaitu kinerja manajerial. Kinerja manajerial merupakan seberapa jauh manajer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Kinerja manajerial ini diukur dengan mempergunakan indikator menurut Mahoney et al. Yang pertama yaitu perencanaan, yaitu tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan
pada waktu yang akan datang untuk mencapai kegiatan yang diinginkan. Dan yang kedua yaitu investigasi, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mempersiapkan informasi dalam bentuk laporan, catatan, dan analisa pekerjaan untuk dapat mengukur hasil pelaksanaan. Dan yang ketiga, koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya untuk dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan. Dan yang keempat yaitu evaluasi, yaitu penilaian atas usulan atau kinerja yang diamati dan dilaporkan. Dan yang kelima supervisi, yaitu kegiatan manajerial yang mengarahkan, memimpin, dan mengembangkan potensi bawahan. Dan yang keenam staffing, yaitu adalah suatu kegiatan manajemen dalam memelihara dan mempertahankan bawahan dalam suatu unit kerja. Dan yang ketujuh negosiasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan, atau kontrak untuk barang dan jasa. Dan yang ke-8 yaitu representasi, yaitu penyampaian informasi tentang visi, misi, dan kegiatan organisasi. Dan selanjutnya yaitu analisa reward. Sistem penghargaan berbasis kinerja merupakan salah satu alat pengendalian penting yang digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi personil agar mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Sistem ini dibutuhkan perusahaan jika perusahaan memasuki lingkungan bisnis yang menuntut dipekerjakannya tenaga kerja dan alat produksi terpadu menjadi satu dalam diri tenaga kerja. Penghargaan atas kinerja personil dilandasi oleh informasi yang dihasilkan dari penilaian atas kinerja personil. Analisa reward sendiri dapat diukur dengan yang pertama yaitu karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan bidangnya tepat waktu, dan yang kedua mampu menaikkan reputasi perusahaan sebagai perusahaan yang loyal dan berdedikasi tinggi dalam membangun kepedulian dan kesejahteraan karyawan. Dan yang selanjutnya yaitu sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen sendiri merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat keandalan informasi akuntansi manajemen. Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat keandalan informasi akuntansi manajemen dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu ada broad scope informasi. Broad scope sistem akuntansi manajemen adalah informasi yang memperhatikan dimensi fokus, time horizon, dan kualifikasi. Dan selanjutnya yang kedua yaitu timelines informasi. Timelines merupakan informasi yang tepat waktu. Ketepatan waktu menunjukkan tentang waktu antara permohonan informasi dengan penyajian informasi yang diinginkan serta frekuensi penyampaian informasi. Dan yang ketiga yaitu aggregation informasi. Agregasi merupakan informasi yang memperhatikan penerapan bentuk kebijakan formal atau merupakan informasi yang didasari oleh hasil akhir analitikal yang didasarkan pada area fungsional. Dan yang keempat yaitu integration informasi. Terintegrasi ini dapat mencerminkan bahwa terdapat koordinasi antara segmen sub-unit yang satu dengan yang lainnya. Informasi integrasi ini mencakup aspek seperti ketentuan target atau aktivitas yang dihitung dari proses interaksi antar sub-unit dalam organisasi. Jadi yang selanjutnya yaitu desentralisasi. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Gordon dan Nayarana dan telah digunakan untuk penelitian sebelumnya. Pengukuran tingkat desentralisasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengambilan keputusan didelegasikan pada manajer, di mana instrumen ini terdiri dari 5 pertanyaan dengan indikator yaitu kebijakan dalam pengembangan produk atau jasa baru. Masing-masing pertanyaan diukur dengan menggunakan 7 skala Likert. Dengan angka 1 menunjukkan bahwa responden menggunakan struktur organisasi yang lebih sentralisasi dan angka 7 untuk menunjukkan bahwa struktur menuju arah desentralisasi yang tinggi. Dan yang selanjutnya yaitu sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses yang dilakukan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang. Pengukuran kinerja dapat bermanfaat bagi perusahaan apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itu informasi yang dihasilkan harus efektif dan efisien. Sehingga dapat disimpulkan tujuan utama dalam penilaian kinerja yaitu untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan untuk mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Menurut Ivanovic dan Gomez dalam Narimawati mengatakan bahwa ada 8 dimensi atau kriteria yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan penilaian atau pengukuran terhadap kinerja. Yang pertama yaitu quantity of work,
yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan. Dan yang kedua, quality of work, yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya. Yang ketiga, job knowledge, yaitu seluasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya. Yang keempat, creativeness, yaitu keaslian gagasan yang dimunculkan dan tindakan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul. Yang kelima, cooperation, yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain. Dan yang keenam, dependability, yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian pekerjaan. Dan yang ketujuh, inisiatif, yaitu semangat untuk melaksanakan tugas baru dan dalam memperbesar tanggung jawabnya. Yang ke-8, persona qualities, yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah tamahan, dan integrasi pribadi. Dan selanjutnya yaitu populasi. Populasi yang kami gunakan yaitu para manajer yang ada di perusahaan dagang. Dan teknik pengambilan sampelnya dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode probability sampling. Dan sampel yang digunakan yaitu perusahaan dagang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai data dan metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan strategi data primer yang menggunakan strategi opini, di mana untuk strategi opininya sendiri yaitu teknik pengumpulan data melalui pendapat responden yang sumber datanya dapat diperoleh dari responden individu atau responden kelompok. Lalu untuk penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data survei yang berupa kuesioner atau daftar pertanyaan, di mana teknik tersebut harus sesuai dengan tujuan peneliti dengan sumber data yang digunakan adalah respon individu. Lalu untuk teknik analisis datanya sendiri ada 6. Yang pertama yaitu analisis deskriptif untuk menggambarkan ciri-ciri variabel penelitian yang digunakan. Caranya yaitu menggambarkan setiap variabel yang digunakan dengan menyusun tabel distribusi frekuensi, di mana tabel tersebut berfungsi untuk mengetahui apakah tingkat perolehan nilai variabel penelitian masuk ke dalam kategori. Untuk yang kedua adalah analisis verifikatif, yaitu menguji teori yang digunakan dalam penelitian dan mencoba menghasilkan informasi ilmiah baru berupa kesimpulan diterima atau ditolaknya hipotesis. Lalu yang ketiga adalah analisis regresi linier berganda, yaitu mengetahui pengaruh hubungan linier antara dua atau lebih variabel dependen dengan variabel independennya. Untuk yang keempat adalah analisis korelasi berganda, yaitu mengetahui kekuatan hubungan antara variabel dependen dan independen. Untuk uji hipotesis terdapat 2, yaitu uji F adalah uji model yang berarti uji untuk melihat pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel yang terikat. Lalu untuk pengujian hipotesis secara parsial atau uji T, hipotesis tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tiap variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat, apakah saling mempengaruhi atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.